film, tari, seluruh yang terkait dengan seni, termasuk film, itu investasi oleh negara besar-besaran, sehingga private sector kemudian pick up. Baru 2 dekade kemudian dunia menyaksikan hasilnya. Kalau kita membiarkan itu hanya private sector saja yang mengerjakan, nggak bisa jalan. Karena membutuhkan investasi yang sangat besar sekali. Kami pernah mencoba Pak ketika bertugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Saya waktu itu cek kenapa film-film itu, film-film dunia, kalau syuting tropis pakainya Thailand. Kenapa tidak pakai Indonesia? 1, kita tidak punya studio alam yang besar. 2, kita tidak punya alat-alat untuk melakukan mixing, alat-alat untuk melakukan editing film-film yang kelas dunia. Dan ini baju seragamnya apa yang akan dipakai dibuat perhelatan FFI ini? FFI dapat kiriman. FFI kan gambarnya Piala Citra, tanggal 14 nanti. motif batiknya Piala Citra. Iya, tanggal 14 nanti kan itu apa? Undangan. Acara puncak. Malam puncak Festival Film Indonesia. Nah, tapi kita nggak usah ngomongin FFI dulu lah. Iya, saya justru ada satu hal yang ingin saya omongin sebetulnya yang pernah kita bahas bahwa film Indonesia itu tumbuh berkembangnya kan tergantung kebijakan pemerintah. Ya. Nah ini kan menarik karena ini kita masuk dalam tahun politik menjelang pemilihan presiden. Ya, dari 3 calon presiden ini tentunya perlu kita kita perlu tahu lah. Kita perlu tahu apa sih? Yang mana sih dari calon-calon ini yang betul-betul melihat industri film itu adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Nah, saya kaitkan dengan apa yang pernah saya dengar, saya lihat dari pembicaraan salah satu calon presiden yaitu Pak Anies Baswedan. Dia mengatakan bahwa dia akan memajukan film Indonesia dengan mencontoh Korea Selatan. Kemudian saya lihat tayangan yang nanti bisa kita lihat bersama tentang bahwa film itu menurut beliau itu masuk di dalam soft power. Ya. Itu kira-kira seperti apa? Soft power ya. Kita lihat tayangannya Bung Adi. Lalu kita ingin brand of Indonesia itu betul-betul muncul. Kenapa kami tonjolkan brand of Indonesia bukan made in Indonesia? Nike juga made in Indonesia Pak. Banyak sekali produk-produk itu made in Indonesia, tapi they are not brand of Indonesia. Nah kami ingin justru brand Indonesia muncul. Nah, apa pelajaran penting ketika bicara tentang Indonesia berada di luar? Kita belajar di Korea. Negara melakukan investasi besar-besaran di bidang yang sekarang disebut sebagai soft power, dari mulai musik, film, tari, seluruh yang terkait dengan seni, termasuk film, itu investasi oleh negara besar-besaran, sehingga private sector kemudian pick up. Baru 2 dekade kemudian dunia menyaksikan hasilnya. Kalau kita membiarkan itu hanya private sector saja yang mengerjakan, nggak bisa jalan. Karena membutuhkan investasi yang sangat besar sekali. Anies Baswedan menempatkan film, seni, kebudayaan sebagai satu perangkat soft power untuk membuat Indonesia bisa memasuki global gitu ya. Dan ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh beliau bahwa untuk menumbuh kembangkan pendidikan seni kebudayaan itu pembiayaannya itu tidak boleh dihitung sebagai investasi. Itu menarik sekali. Ya. Iya, karena itu sebenarnya sudah Anies juga memberi contoh Korea ya. Ya, Korea. Ya, jadi tahun 90 atau berapa dia nyebut itu sudah mulai merancang apa yang namanya
strategi kebudayaan itu dengan cara menggabung berbagai elemen seni yang kemudian mengerucut menjadi K-pop, dan hasilnya pada tahun-tahun ini film-film Korea disukain. Kan ringkasnya begitu. Beberapa tahun kemudian. Nah, itulah investasi yang di belakang hari menghasilkan sesuatu yang mampu global gitu. Ya, nggak cuma hiburannya, termasuk kulinernya. Oh iya, bukan hanya kuliner, bahkan ekonomi yang bahkan Membentuk politik, selera pertahanan, segala macam akhirnya berkait. Ini kan sama. Saya sebenarnya sering mengatakan, Bung Adi, ya, hal yang sama, bahkan secara konkret saya itu menulis proposal atau semacam surat lah yang saya berikan kepada pemerintah tentang ini dengan menyontoh Jepang dan Korea. Jepang juga sama melakukan apa yang namanya pop Japan culture invasion to Asia Tenggara. Tapi itu kan nggak bisa ujuk-ujuk sepotong-sepotong, harus ada grand strategi kan. Harus ada strategi besar kan. Iya, dan itu kita tinggal jiplak aja. Karena itu nggak mungkin dilakukan oleh pengusaha kan. Bukan oleh pemerintah kan. Jepang kan oleh pemerintah, Korea kan oleh pemerintah. Makanya waktu itu nyari-nyari sponsor, kalau Anda bikin acara cosplay, bikin acara Jepang-Jepangan tuh mudah. Gampang. Dari sejak kelas kampus, kelas itu sampai kelas yang di Kemayoran dan sebagainya. Saya pernah itu melaksanakan Jiro. Jiro, Japanese Rock. Itu tahun 2009 saya mulai dengan festival film pelajar. Waktu itu terus terang memang mengadaptasi atau disebut jiplak juga nggak apa-apa. Bagaimana ada film di situ, ada cosplay, tapi versi Indonesia. Maka muncullah Hanoman, Gatot Kaca dan sebagainya. Lalu ada musik-musiknya, muncullah soundtrack. Apa itu saya gabung yang kemarin itu saya coba ulang. Ya, meskipun lebih sederhana karena itu tadi itu tidak mungkin dibiayai oleh pengusaha swasta, bukan pengusaha, apalagi saya, pengusaha aja bukan. Itu harus dibiayai oleh negara. Judulnya Stadion Film Festival itu adalah sebenarnya kan meniru itu tadi. Film berjudul Hal Kecil Berakibat Fatal. Film Lautan Bambu, produksi SMKS. Bila kawan, kita kembali meraih mimpi bersama. Daya intelektual diberikan kepada Mengadakan ajang ini dan memberikan penghargaan terhadap ayo cepetan gak bisa diungkapin sama siapa yang akan menerima, yang tersayang dan yang tercinta Bapak Ujang. Selain menjadikan media ekspresi yang selalu Semuanya buat Festival Film Pelajar 2001 Urbalina. Berikut ini juga merupakan Kaviana Production Kembali lagi kepada tadi Anies Baswedan yang mengemukakan bahwa perlu ke depan itu strategi memajukan film di dalamnya, termasuk seni dan kebudayaan itu bukan hanya menjadi tuan rumah di negara sendiri, tetapi apa tadi katanya itu diksi yang menarik. Jadi ya kan? Jangan hanya berpikir menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi bagaimana dia bisa mempesona di negeri orang lain. Kami pernah mencoba Pak ketika bertugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Saya waktu itu cek kenapa film-film itu, film-film dunia kalau syuting tropis pakainya Thailand. Kenapa tidak pakai Indonesia? Satu, kita tidak punya studio alam yang besar. Dua, kita tidak punya alat-alat untuk melakukan mixing, alat-alat untuk melakukan editing film-film yang kelas dunia. Dan investasi di situ mahal sekali. Tidak ada swasta yang mau mengerjakan. Itu harus dikerjakan oleh negara. Tapi begitu negara dikerjakan, apa yang terjadi? Pelaku-pelaku perfilman dunia berdatangan, muncul pelaku film lokal, terjadi transfer of experience, transfer of knowledge, dalam waktu beberapa tahun picking up. Dan begitu mulai picking up, mereka akan menghasilkan karya-karya yang tidak kalah dari dunia. Dan ini yang harus kita lakukan. Jadi
ketika kita berbicara tentang kekuatan brand Indonesia dan diplomasi proaktif, maka kita harus melakukan investasi yang agak serius di sini.